Pagi Jonathan, Angga, Husna, Marina, Selamat pagi, Kak. Kathleen, pagi Pagi Yesli, Pak. Wilbert, Patrick batuk Pet, Pilek. Naima, Edward, Aku lagi pilek Kak. iya, Shalom, Praise, Naisa, Enok, Pagi Kak. ya, Maria sama Kevin. Ya, satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai sambil nunggu teman-temannya yuk. Pagi Samuel, pagi Christopher. Oke, yuk satu orang Kak Bandar minta Kathleen deh. Kate, boleh pimpin doa nggak Kate? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Kate. Yuk, kita lanjut perbandingan ya. Kemarin sudah sampai perbandingan senilai. Oke? Perbandingan senilai berarti yang nilainya sama. Nah, sekarang kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, ya. Jadi ada senilai, ada yang berbalik nilai. Yuk, Kak Bandar share screen ya. Pagi Greta, pagi siapa lagi nih tadi yang baru masuk ya? Faye, Devlin. Kak Bandar kebiasaan panggil Faye ya. Yuk, kita sekarang belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Kemarin senilai yang sampai sini udah ya, sifat-sifatnya ya. Ini nggak akan Kak Bandar bahas. Nah, sekarang kita berbalik nilai. Yuk, coba lihat ilustrasi yang ada di share screen Kak Bandar. Ada seorang ibu, dia pengen bagiin 100 permen ke anak-anaknya. Ya, dia pengen bagiin 100 permen ke anak-anaknya. Misalkan anak ibunya ada 4. Ada 4 anak. Jadi masing-masing anak dapat berapa permen? 25. 25 permen. Ada yang lain jawabannya? 25 permen. 25. 25. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Kak Bandar balik nanya ya, ntar. Ini ada yang bawa masuk lagi nih, siapa nih? Sekarang kalau misalkan 100 permen, si ibunya punya misalkan, ntar ya. Ntar, kalau 10 kegampangan. Kalau 5 anak? 20. 20. 20 permen. Oke. 20. Nah, kalau misalkan 10 anak, 10. 10 permen. Nah, 10. ya, sip. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai, kalau kemarin senilai, semakin besar angkanya, maka lawannya semakin besar juga ya. Tapi kalau berbalik nilai, semakin banyak jumlahnya, jumlah anak ibu tersebut, maka jumlah permennya makin sedikit, betul kan? Yang didapat masing-masing anak. Tadinya 4 anak dapat 25 permen. Ada 5 anak malah 20 permen. Berkurang dong setiap anak. Bener nggak? Benar. Bener ya? Apalagi 10 anak. 10 anak makin berkurang lagi masing-masing anak dapat permennya. Paham ya? Itu berbalik nilai. Jadi antara anak dengan permen, jumlahnya makin berbalik. Bisa di titik konstan nggak, Kak? Bisa di titik konstan kalau jumlahnya sama, anak dan permennya. Bisa, di titik konstan bisa. Ya. So, kalau kemarin, misalkan, kemarin ya, kalau yang senilai itu misalkan
konsepnya kemarin buku per harga sama dengan buku per harga, senilai ya. Buku letaknya di atas, harga letaknya di bawah. Ini senilai. Ya, ini senilai. Senilai itu konsepnya begini. Sejajar dia maksudnya. Buku sama buku. Harga sama harga. Buku di atas, harga di bawah. Itu senilai. Tapi kalau berbalik nilai, itu beda. Kalau berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai, lihat bentuknya. Ini anak, ini permen. Nah, sama dengan permen per anak. Berbalik ya. Ya, kalau senilai sejajar, tapi kalau berbalik nilai, dia per permen sama dengan permen per anak. Nangkep nggak sampai di sini? Silakan dicatat dulu, nanti kita coba tes ya. Boleh kalian catat ilustrasinya, terus tulis juga dulu sampai yang Bandar Mak merah itu, yang ada di dalam kotak merah ya. Tulis sampai yang di dalam kotak merah. Nanti kita latihan, benar nggak konsep anak per permen sama dengan permen per anak? Ya. Titik konstan itu jumlahnya sama maksudnya, antara permen sama jumlah anaknya, gitu. No. Ya. Naima lagi ngantuk, itu guguknya Naima kasihan. Iya, galak tuh guguknya Naima tuh. Telinganya lebar ke samping. Tuh lagi tidur dia guguknya tuh. Kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya adik-adik ya. Biar kita buktiin konsep berbalik nilainya benar apa enggak ya. Oke.
Udah? Belum? Kasih tahu ya kalau udah ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, tadi kan anak per permen, permen per anak. Yuk kita buktiin yuk. Anak per permen. Misalkan kita baru tahu 4 anak itu 25 permen, right? Kita baru tahu 4 anak 25 permen. Dan kita belum tahu 5 anak itu berapa permen dapatnya. Kita mau buktiin aja ya. Benar nggak konsepnya? Ya. Anaknya 4, permennya 4, permennya 25, ya. Lalu permennya anggap kita taunya belum tahu, kita anggap X, tapi anaknya enggak. Bentar. Wait. Anak. Bentar. Kak Banar mau pakai 25 apa 100, bentar ya. Oke, 100 permen ini 25, bentar, 25, 20, nggak masuk. Bentar, wait. Bentar, coba kita pakai 100 per 4 ya. 100 per 4, kita balik ya. Anaknya berarti yang kita belum tahu. Anaknya 5, oke, sorry. Bentar. 4 kali 5, 20. Bentar. Per 5, per... Wait. Nggak dapat ya, nggak masuk ya. Bentar. Bentar ya, Kak Bandar mau mikir pakai 25 apa pakai 100 bilangannya. Karena harus dapat nih. Konsepnya harus dapat. Ya. Jangan sampai konsepnya salah nanti. Bentar. 100. X jadinya kalau di 25. Bentar ya. Ini berarti salah. Bentar. Hmm, ini bisa masuk ya. Oke, filter silang nih berarti. Ini 5, ini 4. Sorry. Ini 4,
Ini 25, ini 5. Nah, berbaliknya begini ya. 4/20, 5/20. Jadi dikalinya silang. 4 kali 25, 5 kali 20. Jadi 4 anak dapat 25 permen itu sama dengan 5 anak kali 20 permen. Senilai ini baru dia benar ya, 100. Gitu. Clear ya? Berarti ini benar, cuman anaknya ini anak yang diketahui, ya. Oke, iya benar. Sip. Kalau udah silakan dicatat. Kita mau lanjut latihan soal yuk. Kak Bandar punya satu soal tentang perbandingan berbalik nilai. Yuk. Dah, yuk kita lanjut yuk. Kak Bandar keluarin soalnya ya. Kak Bandar punya satu soal tentang berbalik nilai. Nah, perhatikan soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan. Setiap minggu 4 ekor sapi menghabiskan 16 karung rumput teki. Jika ayah punya 9 ekor sapi, maka banyak rumput teki yang diperlukan ayah adalah berapa karung? Sorry, ini mah bukan berbalik nilai, ini mah senilai. Bentar ya. Sorry, Kak salah cari soalnya. Ini mah senilai. Jadi makin banyak jumlah hari sapinya, makin banyak juga jumlah karungnya harusnya. Bentar ya. Bentar. Mm, 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 mm. Bentar, wait. Hmm, hmm. Nah, ini dia ada. Yuk, kita kerjain. Ini berbalik nilai nih. Sebungkus coklat mau dibagiin kepada 24 anak. Satu bungkus coklat 24 anak. Setiap anaknya, kalau 24 anak dapat 8 coklat. Right? Nah, kalau coklatnya dibagiin kepada 16 anak, maka banyak coklat yang diperoleh masing-masing anak jadi berapa? Itu berbalik nilai. Nomor 47 dulu ya. Nomor 48 juga sama tuh berbalik nilai. Tapi kerjain dulu nomor 47. Benar kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit lah. Ya.
Ya, Marina gimana, Mar? Aku sudah selesai, Kak, yang 47. Berapa dapatnya, Mar? 12 coklat. 12 coklat. Wih, kalau coklat cepet ya. Nanti kita cek ya, Mar. Sip, sip. Yang lain dapat berapa? Kak, Hah? aku udah selesai. Gimana, Sam? Udah selesai 12 coklat. 17. 12. 12 juga sama. Oke. Yang lain lagi ada nggak? Sama kayak Sam, sama kayak Marina. Atau ada jawaban yang beda? Pet dapat berapa, Pet? Tunggu ya. Patrick, Jo, Husna, Marina. Marina udah jawab ya tadi ya. Vanes, Anggra, terus siapa lagi sih? Enok. Aku juga 12, Kak. Gimana Husna? Berapa? 12 juga. Iya. Naisa, Christopher, Naima, Eliana, Devlin, Filbert, Treta, Jonathan Edward, Kathleen, Maria, Nata, Manuel Rion, Samuel Daniel, Shalom, sama Yeslin. Yuk kita cek yuk. Oke, tadi 24 anak, 8 coklat. Berarti 24 per 8 ya. Sama dengan, sekarang 16 anak ya. Berarti 16 per X gitu ya. Itu enggak? Atau kebalik? Ayo. Begitu atau terbalik? Terbalik ya. Berarti X-nya di atas. X per 16. Oke, 24 anak, 8 coklat dong. Ya. Berarti ini sama dengan, ini kali silang ya. 8 kali X sama dengan 24 kali 16. Ya enggak? Gitu enggak? Begitu enggak? Begini enggak? Pak, kalau aku beda lagi caranya tapi tetap benar sama aja. 12 juga dapatnya. Iya. Hmm. Nah, oke. Bentar. Oke. Anak dengan anak. 24 per 16. Coba kita putar yang ini ya. Sama dengan, tiba-tiba Kak Bandar ngeblank. Banyak ngajar Pak dari pagi. 24 per 16 sama dengan X per 8. Bentar. Berarti ini 16X sama dengan 24 dikali 8. Berarti X-nya sama dengan 24 kali 8 itu sekitar 192 ya. 192 bagi 16 sama dengan sekitar 12 ya. Jadi jawabannya yang B. Sip. Yuk, nomor 48 sekarang. Kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing anak mendapatkan 30 kue. Nggak tersisa. Kalau kuenya dibagiin ke 10 anak, berapa kira-kira masing-masing dapat kuenya? Marina berapa?
18. 18. Susna berapa? 18. Sama ya. Yuk kita cek yuk. Kalian udah langsung nyari tadi ya. Berarti anak 6/10 sama dengan ini X per 30 ya. Jadi 10 kali X sama dengan 6 kali 30. Ini kali silang ya selalu ya adik-adik ya. Buat ngerjain perbandingan itu dikali silang ya. Berarti 10X sama dengan 180, X sama dengan 18. Sip. Keren. Yuk, silakan dicatat kalau udah kita mau lihat soal di atasnya ya. Jadi ini jawabannya 18 ya. Oke. Patrick tua amat, Pet. Patrick tua sekali, ada jenggotnya putih gitu. Itu. Next. Udah, ini udah dicatat. Kalau udah kita mau lihat soal atasnya yuk. Patrick udah ya. Kak Bandar keluarin soal nomor 40 dari 40 ke 46 ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lebih. Silakan nomor 41 dulu. Skala. Yang bisa jawab langsung ketik di chat ya. Jadi ada pemborong mau bangun kantor ukuran 25 kali 20. Denah kantornya mau digambar di kertas dengan ukuran 10 kali 8. Skalanya berapa? Coba kerjain dulu. Skalanya berapa? Ada yang udah dapat nomor 41? Ada yang udah dapat belum? Satu banding 250. Wah, Panas sudah dapat tuh. Yang lain gimana? Nanti kita cek ya, Nes.
Yuk cek yuk. Vanes dapatnya 1:250, kita cek ya. Kita pilih salah satu aja, mau panjangnya atau lebarnya, kita cari skalanya. Kak Bandar pilih skalanya yang panjangnya ya. Panjangnya kan aslinya 25 meter. Panjang 25 meter, terus di petanya 10 cm ya. Berarti 25 meter itu berapa senti? 2.500. Keren, 2.500 cm. Berarti skala itu kan jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Ya, jarak pada denahnya 10, jarak sebenarnya 2.500. Oke, berarti ini karena skala itu tulisannya perbandingan, berarti ini bagi 10 ya, atas bagi 10 1, bawah bagi 10 250. Berarti skalanya adalah 1:250. Ini dia jawabannya. Thank you Vanes yang udah coba. Lanjut nomor 42 ya. Dicatat dulu nomor 41, lanjut kerjain nomor 42. Husna juga sama, 1:250. Thank you. Nomor 42, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang itu 7:4. Kelilingnya 66, luasnya berapa? D, Pak. 252. Woi, Samuel udah dapet ya. Keren-keren, ini kita bahas ya. Kan perbandingannya panjang sama dengan, panjang banding lebar ya. Panjang banding lebar kan itu 7:4. Oke. Keliling itu kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Ya. Oke ya. Kelilingnya kan 66. 2 kali P-nya misalkan ini dijumlahin P tambah L. Berarti kita jumlahin perbandingannya ya, bukan ukuran aslinya. Ya, kita jumlahkan perbandingannya. 7 tambah 4. Berarti misalkan ini Kak Bandar selipin X di sini. Untuk tahu aslinya berapa ya. Berarti ini 66 2 kali 11. Oke, X-nya kita buang aja biar nggak bingung. 66 sama dengan 22. Oke, 66 banding 22. Berapa? Banding berapa? 66 banding 22. Ini biar kalian nggak bingung, nggak usah pakai sama dengan. Benar kasih perbandingan aja. 66 banding 22 berapa? Disederhanain bisa nggak? Bisa. Berapa? 3:1. 3:1. Fix ya 3:1 ya. Karena ini 3:1 berarti 7-nya, P-nya 7 kali 3, L-nya juga 4 kali 3. 7 kali 3 berapa? 21. 4 kali 3? 12. Oke. Benar nggak kalau panjangnya 21, lebarnya 12, kelilingnya 66? Ini berarti kan keliling sama dengan 2 kali 21 tambah 12. 21 tambah 12 berapa? 21 tambah 12 berapa? 3. 2 kali 3, 3? 66. 66. Benar ya, kelilingnya jadi 66 ya. Jadi panjangnya fix 21, lebarnya 12. Luasnya berapa? Panjang kali lebar. 21 kali 12. Berapa?
21 kali 12 berapa? 252. Wih, keren Samuel Emuna. Keren. Dapatnya D ya. Sip. Lanjut nomor 43 ya, dicatat dulu ya nomor 42 ya. Perbandingan uang Dian dan Rama. Dian dan Rama 3:2. Jika jumlahnya Dian dan Rama uangnya itu 40.000, maka selisihnya berapa? Selisih uang mereka berdua. Kalau dijumlahin uangnya 40.000. Kalau diselisihin berapa? 20.000. 8.000. 8.000. Wih, keren. Kalian udah nyari ya? Keren, keren. Ingat, di sini ada kata-kata jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah, berarti perbandingannya ada jumlah ya. 3 tambah 2 berapa? 5 ya. Berarti Dian itu punya perbandingan 3/5 kali 40.000. Lalu Rama itu punya perbandingan 2/5 kali 40.000. Oke, 3/5 kali 40.000 itu sekitar 24.000. 2/5 dari 40.000 itu 16.000. Maka kalau ditanya selisihnya, tinggal dikurang aja kan? Ini 8.000. Keren. Thank you, Vanes. Siapa lagi tadi, Sam? Terus siapa lagi sih? Tadi yang jawab ya, Husna ya? Oke. Keren-keren kalian. Seru ya belajar perbandingan ya. Oke, satu lagi. Ini nomor 44. Tadi nomor 43 jumlah, nomor 44 selisih. Kalau jumlah perbandingannya di jumlah, kalau selisih perbandingannya diapain? Selisih. Diapain? Boleh jawab ya? Boleh, boleh. Hasilnya itu A. 40. Oke. Kalau selisih perbandingannya diapain? Kan ada kata-kata selisih nih. Jika selisih, berarti perbandingannya dikurang ya. Kalau selisih itu kan ngomongin pengurangan kayak ini tadi ya. Selisih berarti pengurangan perbandingannya 1. Berarti Egi punya perbandingan 3/1 kali 8. Lalu Legi punya perbandingan 2/1 kali 8. 3/1 kali 8 itu 24. 2/1 kali 8 itu 16. Jadi ditanya jumlah kelerengnya kan? Jumlah kelereng Egi dan Legi. 24 tambah 16 itu 40. Jadi jawabannya yang A. Ingat ya, kalau ada kata-kata jika jumlahnya sekian, berarti perbandingannya di jumlah. Tapi kalau ada kata-kata jika selisihnya sekian, berarti perbandingannya kita kurangin. Right? Nangkep sampai sini? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, silakan dicatat. Kita mau absen. Yuk. Enak kan belajar perbandingan kan? Tinggal membanding-bandingkan aja kan? Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Kita mau absen ya. Oke, yuk. Hei, keren nih kalian nih. Cepat nangkapnya. Yuk.